peranan zakat dalam perkembangan dakwah Pak Ustaz? Zakat bisa dipakai untuk dakwah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir, inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalibin wa fi sabilillah. Dana zakat bisa untuk mengirim dai, dana zakat bisa untuk bangun masjid, fisabilillah. Bayarlah zakat. Apa hukumnya saya pinjam uang di bank untuk modal? Haram, 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 haram. Kenapa? Uang dengan uang riba. Pinjam uang, dapat uang, bayar uang, apa? Riba, haram. Sekarang biaya hidup kami sekeluarga dari hasil usaha itu. Saya sangka mau pinjam, rupanya udah. Kalau ada duit tutup secepatnya. Kalau belum ada angsur-angsur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Izin Ustaz, mohon penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah 25, 26 dari penjelasan hadis Nabi dan para ulama hadis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 282 ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. 285 ujung surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Gimana ceritanya itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum, segala yang terlintas di dalam hatimu, au tukhfuha, kau cakapkan atau kau simpan, yuhasibukum billah, semua akan dihitung oleh Allah. Mendengar itu kata sahabat, tak sanggup kami hidup. Kalaulah semua yang terlintas di otak, terbersit di hati, terlintas di pikiran, semua akan dihitung malaikat, kami tak sanggup hidup. Mana sanggup kita hidup? Tegak di samping sungai di pasar saya, nampak orang baju besar badan kekecilan, nampak orang kecil badan kebesaran, tentu macam-macam pikiran. Dicatat malaikat itu semua, mana sanggup kami hidup? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu sesuai kemampuan kamu. Maka begitu nampak langsung paling. An-nasratu bi'ani. Satu pandangan ke pandangan berikutnya hai anda. La tasbihin nasrata. Jangan kau ikuti pandangan satu ke pandangan berikutnya. Yang satu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka kalau kau pandang langsung paling. Itu makna hadis itu. Kita kau pandang palingkan. Bukan kita pandang kau jangan berkedip. Bukan itu maksudnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak boleh membedakan nabi-nabi. Katanya Nabi Muhammad lebih hebat, bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan. Ini ada nabi-nabi. Di atas nabi itu ada rasul. Di atas rasul itu ada ulul azmi. Di atas ulul azmi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin. Itu bukan kita, Allah yang membuatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Kalau kami silap, kami lupa, jangan catatnya. Wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana umat-umat sebelum kami Yahudi Nasrani berat, jangan timpakan kepada kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. 3 ayat ini dianjurkan dibaca pagi sekali habis subuh, sore sekali habis asar, atau habis maghrib, atau pas mau tidur malam. Termasuk juga bagian dari ayat ruqyah. Jika janda dan duda sebagai sampul, jika janda dan duda menikah, yang janda bawa anak perempuan, ini janda bawa anak perempuan, ini duda bawa anak laki-laki. Anak si duda sama anak si janda ini mau nikah pula. Apa hubungan kedua anak itu Pak Ustaz? Jadi mahram atau gimana? Tidak, dia tak mahram. Maka anak kita yang laki-laki jangan sampai dia melihat rambut si anak si perempuan, dia tak mahram. Anak si duda ini dengan mandirinya mahram, karena itu istri bapaknya. Si bapak ini dengan anak si janda ini mahram.
kecuali setelah akad nikah mati maknya itu bisa dinikah dengan anaknya. Tapi kalau sempat dia berhubungan sampai mati anak gadis itu cantik, tak bisa dia nikahi. Kenapa? Dakhaltum bihinna, karena kamu sudah berhubungan dengan ada pun anak dengan anak maka tak mau. Anda jangan juga tadi bercerai. Apakah anak bawaan mereka boleh nikah? Boleh. Anak si sudah, anak si janda mau menikah? Boleh. Pada waktu nanti pesta nikahnya tak bisa mereka datang. Karena orang tua mereka sudah bisa. Jazakumullah Ustaz wa iyyakum. Kalau disebut jazakumullah jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa? Sampean juga bodoh sami-sami. Saya sering dengar bab akikah tentang yang tergadai. Sebenarnya apa yang tergadai dan kenapa bisa tergadai? Hai Abdul Somad, kalau kebun mau tergadai tembuslah. Itu makna tergadai, itu motivasi supaya cepat-cepat tembus anak itu tergadai. Bukan anak itu tak boleh haji, tak boleh puasa, tak boleh kurban. Bukan itu maknanya. Oh, ibu kenapa tak berkurban? Saya masih tergadai lagi Pak Ustaz. Belum ditembus bapak saya, maka saya tak berkurban sampai mati. Kalau anak kita tergadai, cepat-cepatlah tembus. Berapa menembusnya? 3 cara menembusnya. Tutup anhu yang masabi'i, potongkan kambing hari ke-7, diolaku, cukurkan rambutnya, wa sama kasih nama yang elo-elo, yang lancar-lancar, yang baik-baik, sing api-api, kasih nama yang bagus-bagus. Itu maknanya. Bukan berarti dia tak boleh haji, tak boleh sebelum lagi. Apa hukum memakai rambut palsu, wig, sambung rambut bagi pria dan wanita? La'anallahul muwasilah. Allah wasilah. Allah menganat perempuan yang menyambung rambut. Dulu sekarang sudah banyak yang pakai jilbab, alhamdulillah. Sudah banyak yang pakai hijab. Dulu orang pakai rambut tipis, bisa pula macam Nyonya Menir besar. Rupanya rambut itu disambung banyak. Haram tak boleh. Ustaz Somad seandainya gugur sedang tak gugur aja udah memang pendek. Kalau rambut yang panjang, kenapa Ustaz potong pendek? Kalau panjang repot ribut disisir. Pendek sisir lagi, setelah disisir diusirkan balik ke sini. Saya sering dengar ciri-ciri Dajjal. Ada yang mengatakan dia besar seperti raksasa, tapi ada yang mengatakan dia lebih pendek dari manusia. Zaman sekarang mana yang betul Ustaz? Hadisnya sahih, bentuknya macam mana? Mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu macam mana? Macam Nabi Muhammad SAW. Macam kita. Bukan tingginya, itu bukan Dajjal, itu nenek gergasi. Dajjal itu macam Nabi Isa alaihissalam. Aku lihat rambutnya basah, kata Nabi menetes air, mirip Nabi Isa. Disangka orang Nabi Isa, padahal dia Nabi Isa kawin. Kawin itu bahasa Arabnya Dajjal. Maka disebut Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Ada masih asli, masih yang palsu Dajjal. HP palsu, HP KW, HP Dajjal. Jadi kalau ada jual HP ini buatan apa nih Dajjal. Tolong jelaskan kembali mengenai tata cara pernikahan dalam Islam. Mulai syaratnya. La ilaha illallah. Mempelai laki-laki, wali, mempelai perempuan tak perlu ibadah. Yang penting hidup. Dia ada di majelis itu. Tanya orang tua-tua kita dulu, Makcik waktu nikah dulu di kamar atau keluar? Di kamar. Kenapa sekarang keluar? Pengambilan foto bersama. Itu sinetron yang buat. Dulu tak ada. Tanya orang tua kita, tak ada keluar. Yang ada dua ini masuk ke dalam. Nah, maukah kau terima dengan ini? Dia diam. Syukur tu alhamdulillah. Kalau anak gadismu itu diam, berarti dia tentu setuju. Dulu diam, sekarang tak. Jawab iya aja tuh ya banget ya. Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, hijab, qaul. Salah dan terjadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Sah. Belum lama. Akan nikah 5 menit putus. Khutbah nikah, pembukaan khutbah nikah, akan nikah, nasihat pernikahan 30 menit putus.
Laki-lakinya datang dari Kanada, perempuannya dari Pekanbaru. Saya diminta oleh Dr. Iskandar Arnett, Ustaz Somad, tolong nanti tausiahnya bahasa Arab, karena ini orang dari Kanada, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Ustaz pilih bahasa mana? Saya pilih bahasa Arab aja, nanti saya bahasa Inggris, dia tak paham. Tak ada pakai yang buat lama itu apa? Ini terlalu banyak seremonial, ada sandiwara radio di situ. Selanjutnya, marilah kita dengarkan surga. Aku sudah memaafkanmu, sayang. Itu dari mana datang sandiwara radio? Contoh teladan Nabi Muhammad, beliau menikah di usia 25 tahun. Apakah sebaiknya di usia 25 tahun asal akil balik nikah? Kalau tahu saya nikah itu bagus, akil balik nikah langsung. Orang tuanya mampu. Tengok anak Ustaz Arif bilang 17 tahun nikah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawm. Yang sudah akil balik, tak sanggup nikah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu badan lemas, libido seksual turun, bawahnya mau mati. Bro, tengok cewek cantik mana, kenapa? Fa'alaihi bisawm. Dan ada yang puasa, karena ulah bijak, karena dengan puasa itu libido seksualnya turun rendah. Saya udah puasa Senin Kamis, tetap juga semangat puasa. Puasa Nabi Daud. Hadis sahih mengenai persoalan manis tata minkumul ba'a. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, maka zawaj menikahlah. Wa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang lagi Pak Ustaz, buka www YouTube Somad Nasihat Pernikahan Enter. Somad Nasihat Pernikahan Enter. Baru tadi malam saya buka video Somad Nasihat Pernikahan Enter. Saya baca komen di bawah. Ternyata bulan yang lalu tak selamanya saya baca komen di bawah. Ingin punya suami seperti Ustaz Somad dong. Salahnya udah 6 bulan yang lalu. Saat ini sedang beredar informasi bahwa dana tabungan akan digunakan untuk bangun infrastruktur. Gimana Pak Ustaz? Kalau sempat diizinkan DPR, hancur. Habis duit tentang mana-mana. Tengoklah. Mesti DPR, jangan setuju, jangan setuju. Tak tahu nanti kemana. Anti Islam, benci Islam, sekuler, anti Islam, tak suka Islam. Lihat ini. Apa hukum turun? Padahal zaman Rasulullah dilakukan hanya 1 minggu dalam langkah melaknat orang baca kutu-kutu saja. Nabi Muhammad turun seminggu. Kata siapa? Buka kitab Al-Um punya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Sebelum terjadi nazilah, dai yang dibunuh itu, Nabi sudah kunut tiap subuh. Nabi sudah kunut tiap subuh. Tiba-tiba ketika dikirimnya dai itu dibunuh, disitulah baru datang kunut nazilah. Peristiwa besar, musibah, barulah dia melaknat selama 1 bulan, bukan seminggu. Ini kenapa dipresiden seminggu nih? Sebulan dia melaknat. Allahumma la'an Rem, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'nallah badilin, ba'nallah Zakwan. Ini yang sudah menyembelih ustaz-ustaz yang kukirim, potong dia, hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Setelah 1 bulan Nabi berhenti, bukan Nabi berhenti berkunut. Setelah sebulan Nabi berhenti memasukkan laknat dalam kunut. Baca baik-baik tentang kunut subuh dalam kitab 37 masalah populer. Jadi bukan Nabi kunut cuma sebulan. Nabi berkunut dari awal sampai akhir, tapi selama sebulan itu ada laknatnya. Cuma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan, bukan meninggalkan kunut, meninggalkan laknat. Laknatnya tinggal, kunutnya tetap. Tapi saya tak fanatik dengan kunut. Kalau imam saya kebetulan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, yang tak berkunut mazhab apa? Hanafi dengan Hambali. Hanafi Hambali tak berkunut. Saudi Arabia kenapa tak berkunut? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Karena King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali.
Sebelum itu Syafi'i, Syarif Husain mazhabnya Syafi'i, Syarif Umar Rafiq mazhabnya Syafi'i. Kudeta, digulingkan, kapur mereka pergi ke Irak. Maka berkuasa King Abdul Aziz. Yang sekarang ini siapa? Anaknya Abdul Aziz. Namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz. Apa hukum orang yang pinjam uang sama rentenir? BI, bank inang-inang, haram, riba. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah menikah 8 tahun, tapi belum juga dikasih Allah Ta'ala anak. Nabi Ibrahim AS 86 tahun baru lahir Ismail. Buka tafsir Ibnu Katsir, Rabbi habli minas salihin. Ustaz baru punya anak umur berapa? 34 tahun. Makanya orang heran, anak Ustaz kok masih kecil? Saya lama menikah, mau punya anak, maka anak saya masih kecil. Bejian nasi kami masih kecil. Anak itu amanah. Jadi kata Allah, alhamdulillah. Tak ada apa pun alhamdulillah. Boleh jadi penyakit, jadi perampok, jadi hantu, jadi yang kau setan. Juga itu tak ada. Pintu surga yang lain banyak. Kenapa mesti dipaksakan? Banyak pintu surga yang lain. Hanya mabrur bisa. Duit tak ada. Ustaz, solat sunnah. Ada orang soleh. Dia kalau dia soleh, kalau tak soleh. Jangan kita mengukur hidup ini merasa lebih hebat dari Allah. Hidup ini bukan kata kita, kata Allah. Menurut ilmu Allah kau tak layak. Pisau, minta pisau, jangan main pisau nanti akan meluka. Maka tidak ada makom yang paling tinggi daripada makom ridha. Raditu billahi Rabbah, aku ridha menerima pilihanku ya Allah. Ikuti pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan pula yang lajang-lajang tak menikah kadang-kadang. Kau tak menikah lagi punya anak, aku ridho. Tapi iklankan diri sendiri. Bagaimana saya bisa menerima Ustaz? Kadang saya berpikir Allah tak adil. Saya tak berbisik. Tadi waswish. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Malam yarda bil qada'i, siapa yang tak ridha dengan ketetapan, walam yasbir bi bala'i, yang tak sabar dengan ujianku, walau yang terus siwaya, cari dah Tuhan selain aku yang akan itu. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, puluhan tahun minta punya anak, setelah punya anak durhaka apa kata dia? Matilah kau ya, matilah. Dulu minta anak, sekarang sudah ada. Hidup ini yang paling indah adalah ketika kita mengikut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makom yang paling tinggi makom ridha. Setelah orang masuk surga, Allah bertanya, "Maka ridha? Apa yang kalian inginkan?" Apa kata aku di surga menjawab, "Ridha, kami ingin ridhamu." Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha saja. Makanya yang pertama kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, innaka anta maksudi wa ridhaka. Ustaz hafal berapa ribu hadis? Saya tidak hafal berapa ribu hadis. Jangan tulis di internet, jangan tulis di baliho-baliho Somad pakar hadis, Somad ahli hadis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Cukup. Ya tulis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Udah. Tengok di Facebook ini. Nama Abdul Somad guru ngaji. Dah cukup. Ini pakar habis, pakar sama pakir beda-beda tipis. Hafal sekian ribu hadis, tidak pernah dihafal, banyak yang hilang. Kenapa Ustaz hafal setiap ceramah? Di Al-Azhar itu kejam. Masuk kelas ujian tak boleh bawa kertas, hanya boleh bawa pena. Mesti dihafal. Kalau tak hafal tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak makan diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang. Lagi wajib menghafal, dihafal, tapi lebih banyak yang hilang. Coba saya gini, bukan sengaja menghafal, bukan sengaja menghafal lillahi ta'ala. Kami dulu menghafal tak ada lillahi ta'ala, karena takut tak lulus saja. Pak Ustaz, tetangga saya ada yang jadi PNS karena disogok. Jadi uang gajinya itu per bulan itu haram, apa halal kosa haram. Uang gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang sifat, uang tunjang, uang sikut, uang pensiun, uang SPBD, uang keluar haram. Anak istrinya makan haram. Bapak ibu yang punya mantu PNS, tanya, oh PNS apa orang? Aku PNS. Dulu nyogok apa tidak?
Aku nyogok, dan aku cari yang tak nyogok. Kau nyogok, kalau saya tak nyogok, kalau saya minta PNS, aku nyari PNS. Ustaz, bagaimana cara rezeki lancar? Soalnya semua cara sudah dilakukan, tapi rezeki masih juga seret. Adakah amalan atau doa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli syai'in qadar. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka diberikan Allah jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkan saya kemiskinan. Pada Allah diberi syai'in qadra. Allah sudah tetapkan segala sesuatu, tapi kita tetap usaha. Kau hanya pasang pancingnya saja. Pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau kenapa tak pasang pancing? Malas tak pasang pancing. Dia kalau ada ikannya, kalau tak ada, itu bukan urusan itu. Pasang sini. Tak ada ikan. Pulang ke rumah, rupanya datang tetangga sebelah dari ikan 2 ekor. Sudah dimulai lagi. Artinya apa? Engkau usaha saja, ikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dituliskan Allah untuk engkau, maka tidak akan pindah ke tempat yang lain. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha dan tak berusaha. Bagaimana cara agar istiqomah di jalan Allah ini Pak Ustaz? Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Balik dari sini jika memang sakit. Bapak mau nengok rumah berapa? Tak tahu saya tahu rumah. Pokoknya kalau ada orang sakit mau saya nengok. Tak mempan tengok orang sakit, tengok orang cacat. Maaf saudaraku yang cacat diuji Allah. Allah sudah muliakan kalian dengan cacat itu. Kalian tidak tahu Allah. Tengok, dia aja cacat bisa sholat berjamaah. Dia aja cacat sikitnya sama. Aku sehat nama tak sikit. Tak juga harus istiqomah. Tengok orang mati, selesai tengok orang mati. Sudah tengok orang mati tak juga istiqomah. Mati aja lah. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan fitnah yang besar, yaitu Dajjal? InsyaAllah Allah tolong dengan syarat 3. Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Yang ketiga, kalau mampu hafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat. Tapi tetap mengamalkan isinya, karena Al-Quran itu bukan mantra. Ya Allah, tak sesuai dengan isi. Afwan Pak Ustaz, agak lari dari pembahasan. Jangankan lari, membelok tidak pas. Ini soal aurat Ustaz. Seperti yang diketahui, aurat laki-laki perempuan sudah jelas. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, termasuk kaki ditutup. Dalil auratnya tidak boleh ketat pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut. Apakah berlaku pada aurat laki-laki untuk tidak memakai pakaian celana yang ketat menampakkan bentuk aurat seperti saat ini kebanyakan dipakai laki-laki ya? Laki-laki jangan sampai pakai pakaian ketat. Itu biasanya pakaian ketat itu atlet yang naik sepeda. Saya kalau sudah tengok atlet laki-laki pakai celana sempit, saya main pecah. Jangan pakai celana sempit, karena kata dokter aurat itu urat-urat itu terganggu peredarannya. Laki-laki jangan pakai. Tutup lutut dari pusat, jangan pakai. Kenapa yang lajang Ustaz kasih tahu? Kan yang lajang selalu kalau udah tua memang udah kendur kan budetnya orang. Jangan kalian pakai celana pendek, pakai celana panjang. Mami mau main bola, main futsal, tetap pakai celana karet dan tutup lutut, nanti baru pakai celana pendek kan. Saya ada baca buku keadaan manusia di hari kiamat, antara siksa neraka kebahagiaan surga kekal, tulisan Muhammad Yahya Walone halaman 109. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa di padang mahsyar uluk yang akan ditugaskan kepada 3 orang. Mereka yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, para guru, para juru gambar. Apa maksud dari juru gambar ini Pak Ustaz? Musawir, tukang patung. Musawir, tukang bentuk mata, bentuk telinga, tukang pahat, tukang ukir, tukang lukis makhluk hidup, lukis manusia, lukis Nyiroro Kidul, Nyiroro Pantai Selatan. Karena perbuatan dia diulangi menandingi Allah. Yusawirukum fil alam kaifa yasha. Itu judul gambar, bukan tukang foto. Jangan katakan tukang foto, bapak kerja apa tukang foto, langsung neraka tukang foto.
Kenapa bapak udah tukang foto? Saya sering ngajar anak-anak. Saya sering ngajar anak-anak ngaji, didikan subuh. Sampai mana boleh saya menerima salaman dengan mereka Pak Ustaz? Maksudnya batasan umur anak-anak tersebut asal anak itu sudah maaf cakap haid. Anak perempuan ini kita guru laki-laki, anak itu haid jangan pegang tangan. Ajarkan dia didik. Kok nggak boleh Pak Ustaz? Ustaz kan udah menanya kami. Nah, dalam Islam itu ada namanya aurat. Ditusukkan api neraka ke tapak tanganmu lebih baik, otakmu lebih baik daripada menyentuh tangan pemerintah haram. Kau memang udah macam anakku nak. Jelas kan? Mendidik mereka. Berapa banyak yang awalnya macam anakku macam, lama-lama menjadi macam-macam. Jaga, karena setan pandai bermain. Zuyina lahum su'a amalihim. Ustaz memang yang mengajar, ya saya mengajar. Mahasiswi Ustaz, mahasiswi banyak. Kalau sudah pertemuan ke-16, Ustaz, terima kasih Ustaz. Namaste. Jangan pegang tangan. Memang betul Ustaz tak pernah pegang di kampus, di lokal, di kelas. Sekali benar. Udah kayak gini kan disorong. Bagaimana cara ta'aruf dengan seorang perempuan yang benar dalam ajaran Islam? Pak Ustaz, saya naksir dengan mahasiswi. Mana dia orang? Itu Pak Ustaz yang duduk. Di mana rumahnya? Ayo kita bertamu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat ini mama. Ajak Dr. Mustafa Umar, takkan diusirnya. Assalamualaikum Pak Haji. Inilah gunanya saya membawa ini mama saya yang didahulukan selangkah ditinggikan selanting, daunnya tempat bernaung, batangnya sampai bersandar, akarnya sampai bersilup. Dan itu dia tak benar. Nih, tengok Ustaz Mustafa fokus dia dari kan. Cuma dia cari alasan anak saya ini masih mau S1 selesai, habis itu mau S2, habis itu mau S3, habis itu mau postdoktoral, habis itu mau itu kata dia balik. Setelah dia tengok-tengok rupanya dia suka apa. Zaman sekarang daripada kami nanti berzina, berbuat maksiat, berdosa, saya bakal begini Ustaz Mustafa dibacakan Ustaz Mustafa ya. Itu kata tidak. Bacakannya ayat-ayat. Bagi Allah bilang bisa dibacakannya hadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada aku seorang anak lajang yang baik, kawan yang baik, akhlaknya, sopannya dia yang baik. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia Pak. Kalau tak kau nikahkan akan terjadi fasadun 'azim, kerusakan yang besar. Mana orang yang tak jauh dari kita? Dia sudah. Kata bapakku, saya paling pantang tantang begini. Kau mau nanya-nanya dia, nikahkan langsung, ayo kita kan. Masya Allah. Oh, tapi sayangnya itu hanya dalam impian semua. Di mana saya bisa melihat jadwal ceramah Ustaz dan tolong miskol HP Ustaz. Oh, nanti Ustaz Dayan menguploadkan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari pelatihan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di Talang Mama. Dari itu seminggu sesudah itu di Batam, dari Batam seminggu pulang langsung ke Sokok Meranti, habis itu langsung ke Kuala Lumpur, lalu kemudian tanggal 2 sampai 14 Maret umroh bersama Riau Cahaya Hati. Harganya tak boleh ingat saya berapa. 15 Maret baru kita sambung lagi pengajian. Subuh Sabtu tetap ada dengan kandidat doktor S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis, doktor, calon doktor Ustaz Zul Hendri Rans, the best. Itulah. Kapan batas waktu sholat duha Pak Ustaz? 10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang zuhur. 12 malam berarti 12.15. Stop. Waktu dilincir matahari buat tanduk setan. Matahari di matahari bulan datang setan bukan. Di matahari terbit bulan datang setan menghampiri. 3 kali dia datang menghampiri. Pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga pada asar waktu terlarang. Makanya di belakang setan.
Saya melihat di Instagram bahwa ada ustaz-ustaz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan bea cukai. Apa betul Pak Ustaz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, mencekik teh. Ada negeri itu miskin, susah dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negeri itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya, minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak minas. Saya dibawa dalam pabrik minyak. Pak Ustaz Somad, ini minyak yang asli, berubah menjadi gas, menjadi pertamax, menjadi pertalite, menjadi premium, menjadi habis ujung yang bertumpuk hitam itu Pak Ustaz. Itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan AC, buka dulu, karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan hidup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya jadi kemari pahlawan Nabi tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan. Jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjid haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kampung haram, kampung mulia. Kampung haram karena kalau minum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh-membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram itu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah, terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. For Muslim only, non Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Ini batasnya sudah ditetapkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara aku mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah, tapi tak sholat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah, kita mau supaya itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya bayar utang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya, Ustaz Somad pinjam duit 1 juta. Ya. Ketika Bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya duitnya dari mana. Apakah jual babi, apakah pakai tuyul, apakah pakai bayul, apakah pakai setan. Yang penting hasilnya sama macam saya jual semen. Saya jual semen 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli, kau mau beli semen? Iya. Duit kau dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, jadi haram. Yang tidak karena dilihat, tapi barang yang tidak. Wah. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Alah Ustaz Somad, ambil tengok aja dulu Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius dia Ustaz, serius. Masukkan ke amplop. Oh banyak. Nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Waktu saya dikasihnya kue, Ustaz makan, tak saya makan. Saya letakkan kue itu, saya bawa sampai ke harapan raya. Biasanya banyak itu jual koran. Pas mau saya kasih ke anak, ada mereka tahu dia saya bawa duit aku kue anak. Sampai saya masuk ke jalan tahu. Habis saya ceramah di Sakuntala, balik lagi saya ke Sudirman, tak ada satupun yang mau terima kue saya itu. Sampai akhirnya di depan jalan pelajar, nampak saya orang buta. Berhenti saya. Mau kemana Pak? Mau ke Jalan Paus. Ada yang jemput? Tidak, ayo sama saya. Saya kasih kue itu, dia makan. Nama bapak siapa? Kurban. Kurban saya mau makan. Kurban.
pakai tanggal-tanggal anak kecil. Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini. Aisyah membuka bantal anak kecil, ditengoknya di bawah itu ada pisau silet. Ditariknya pisau silet, campaknya, marah dia. Aisyah, kenapa kau marah? Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan baca Quran, ayat kursi, Quran. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air. Minumkan. Bacaan-bacaan ayat ini. Kata orang Cina, jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dengan itu. Barakallahu ta'ala, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima memimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya ke mana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kurun subuh. Orang sudah pulang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis, dia tetap juga membahas itu. Dia takutnya orang Ciamis itu nanti masuk aja ke dalam sungai baru. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam? Wanita di Aleppo dan pandangan Islam, wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu diambil dia pisau bunuh diri, nauzubillah, tahun haram, selama haram. Apa dalilnya kita berkiblat ke Ka'bah? Fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat Quran. Dalil hadisnya Pak Ustaz, Nabi tak pernah sholat menghadap ke yang lain. Nabi sholat menghadap Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang tak berkiblat ke Ka'bah? Kemana dia berkiblat? Ke Sunni Gangga, Hindu dia. Ke Santa Maria, Katolik dia. Ke Yesus Kristus, Kristen Protestan dia. Ke Barcelona, Koptik dia. Dia berpendapat bahwa kiblat ke matahari tenggelam. Entah berapa derajat saya tak mau menanyakan. Oh, matahari tenggelam agak ke kanan sedikit. Begitu. Dia potong ini. Orang tua kita dulu begitu. Makcik, numpang sembahyang mau makcik ya? Ya, mana kiblat di makcik? Arah ke matahari tenggelam agak ke kanan sedikit. Kalau kita berkiblat pada Ka'bah, tak mungkin posisi dalam masjid berubah-ubah. Karena masjid dan Ka'bah setanah, tak akan ada pergeseran. Tapi kalau berpedoman dengan matahari, memang ada pergeseran. Iya. Makanya kalau mau berkiblat masjid, undanglah lembaga Hisab dan Ru'yah, LBH, lembaga badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama Provinsi. Musyawarah, jangan datang ke masjid sendirian, bawa Google iklan langsung pancam. Di semua saudara semua ambil betul. Kelahi orang masjid itu. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian, maka dia tidak. Siapakah Sabi'in itu Pak Ustaz? Sabi'in orang yang menyembah malaikat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal akhir wa lahum alaihim wa lahum yahzanun. Sabiin, mereka menyembah malaikat. Satu pendapat mengatakan menyembah bintang-bintang. Apakah air liur anak di bawah 2 tahun najis Pak Ustaz? Tak najis. Air liur anak di bawah 2 tahun. Air kencing yang tak najis. Air kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan syarat dia belum makan apa-apa, hanya ASI, air susu ibunya. Maka kalau dia kencing tak perlu disiram, kering, pakai percik air. Anak laki-laki, kalau anak perempuan dibasuh. Anak laki-laki, tapi dengan syarat dia baru minum ASI saja. Kalau dia udah makan rendang jengkol lah. Kenapa alkohol haram Pak Ustaz? Kalau haram baru bertol
pakai sholat. Ya, kenapa kau marah? Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, innamal khamru khamr wal maisir judi wal ansab mengoordinasi menyembelih kambing untuk berhala, wal azlam mengoordinasi rijsun najis. Allah yang katakan najis. Min amal syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauh. Ustaz pakai parfum, pakai alkohol, tak. Pakai parfum colek. Begitu selesai kuning, semuanya yang melekat dia pada bisa itu. Makanya hati-hati parfum colek. Karena ada yang dari petaka melekat di korea. Apakah boleh kita jangan kubur, Pak Ustaz? Kontu dulu melarang belajar suruh sekarang jarang lagi. Kalau jarang kubur gimana caranya Pak Ustaz? Begitu sampai ke kubur ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa insyaallah billahi Allah mustaqim nasallahu alaihi wa ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nabi, bacakan di situ qul huwallahu wal falaq wa binas al-Fatihah. Allah sampaikan dalam bacaan ini kepada al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Baik. Kalau tak sampai, apa yang bilang tak sampai? Nanti saya baca. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih datang. Sama seperti maulid Nabi, hadis larangan bahwa zaman Nabi, sahabat Nabi, dan Nabi tidak melakukannya. Kalau tak dilakukan Nabi, berarti masuk neraka. Di Makkah, orang kalau malam bulan Ramadan, di ujung Ramadan, baca doa khatam Quran. Dalam sholat tarawih di Makkah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baca doa khatam Quran. Tunjukkan saya hadis mana Nabi pernah baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana? Kalau itu yang jadi katanya. Kalau tak dibuat Nabi masuk neraka semua orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Baca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih. Bukan di luar sholat, di dalam sholat tarawih dibaca doa khatam Quran. Ini terjadi kalau tidak dibuat Nabi, banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi dilakukan sahabat Nabi. Apa ada dalam Islam istilah ajaran 4 bulan, 7 bulan? Tak ada. 4 bulan kenduri, 7 bulan sampai Arab rumah nanti Arab 7 bulanan. Lalu apa maknanya? Syukur dia bersyukur anaknya itu dalam, dia bersyukur berdoa kepada Allah SWT. Dia tak bersalah. Dia bersyukur, minta jauhkan dari musibah. Pak Ustaz nanti datang berdoa supaya anaknya budak kelahirannya. Yang jadi masalah itu disuruhnya orang baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Tiba-tiba begitu lahir hitam pesek. Berdoa kapan saja, berdoa siang malam petang. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya anakku ini jangan sampai diganggu setan. Itu doanya. Perempuan namanya anak itu melahirkan anak perempuan namanya Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berdoa dia supaya siang diganggu setan. Pak Ustaz, apa hukum azan 2 kali saat sholat subuh? Azan itu 2 kali. Azannya Abdullah bin Umi Maktum sekali, azannya Bilal sekali. Azan 2 kali. Waktunya sejak sebelum azan. Sekarang azan kita jam berapa? Jam 5. Ada 4 azan sekali. 4 sekali, jam 5 sekali. Hukumnya sunnah. Tapi di tempat kita tak umum. Di Masjid Islamic Center Bangkinang azan 2 kali. Di Pekanbaru azan 2 kali mana? Ada 2 kali. Bagus. Untuk bangunkan orang siap-siap. Lampu kuning. Azan sholat Jumat, sholat Jumat azan 2 kali. Makkah 2 kali. Madinah 2 kali. Sejak kapan itu? Pada masa Utsman bin Affan. Karena kalau dibuat sekali, orang belum ramai ke masjid. Dibuat 2 kali. Ustaz, sebenarnya apakah sholat di masjid yang dimana dalam lingkungan yang terdapat kubur tak boleh, Pak Ustaz? Yang tak boleh itu ini kubur. Kubur siapa nih? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba di bulldozer, diratakan kubur Abdul Somad tadi, didirikan masjid di atas. Masjid apa namanya? Masjid Somalia. Haram hukumnya sholat. Di bawah masjid ini ada tak kubur nih? Kalau ada kubur di bawah masjid ini, mesti dibongkar, diangkat jenazah. Tak boleh kita sholat sini. Ada pun di samping, di depan, di belakang.
Di atas mana ada pulang kubur dia? Jadi Nabi melarang Allah melaknat Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, karena mereka merubah kubur jadi masjid, bukan di masjid yang ada kubur. Paham dengan baik. Sudah saya bahas tuntas dalam buku 37 masalah populer. Masih beli bukunya Pak Ustaz? Kenapa tak baca? Masih bersampul plastik lagi baca. Jika ada dalil yang memutuskan dan ada yang tidak membolehkan, maka mana yang diambil ini? Yang melarang mana? Pemahamannya itu yang keliru, bukan hadisnya. Hadisnya sahih. Pemahamannya, Nabi mengatakan kalau masjid itu ada kubur di bawahnya, kubur itu kalian robah jadi masjid baru, tak boleh. Jangan dibenturkan. Kami ikut hadis atau ikut ulama? Hadisnya satu, pemahamannya itu yang mesti diluruskan. Sampai kubur, kubur, baik. Kalau tak boleh sholat ada kubur, maka batallah semua orang yang sholat di Masjid Nabawi. Itu adalah kubur. Itu kan kubur Nabi, gak apa-apa. Memangnya kubur Nabi situ 3 kubur. Kubur Nabi, Abu Bakar, Umar, 3 kubur situ. Ustaz, kalau mau nanya di beberapa masjid ada yang pakai qobliyah maghrib, qobliyah Jumat. Ada apa dasar qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib sudah mulai bahas dalam buku 77 dan jawab sholat. Qobliyah Jumat sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Ada dalilnya, laksanakanlah. Hanya saja qobliyah maghrib ini kalau dilaksanakan banyak waktu terambil. Karena ketika mau iqamat tak jadi iqamat. Kenapa Pak RW lambat? Kalau mau iqamat tak jadi Pak RW belah. Kalau mau iqamat tak jadi, akhirnya habis waktu. Maka win-win solution di dalam tengah. 5 menit setelah azan iqamat. Dapat mau terlambat tak peduli, pokoknya iqamat. Yang kedua, mana yang lebih afdal, sholat di masjid atau di musola? Masjid sama musola bodoh sami mawon sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami, kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja, gak pakai jami. Jadi musola, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid boleh sholat tarawih, boleh i'tikaf di dalam dan tetap pahala 27 derajat. Kalau masuk ke dalam tetap tahiyatul masjid. Pak Ustaz, kemarin saya dengar di radio bahwa azan tidak dikumandangkan di selain waktunya. Azan dikumandangkan di luar kedua kecuali anak yang belajar azan termasuk fitnah. Contoh azan saat ruqyah, azan main dalam kubur, azan saat anak lahir. Kalau baca kitab jangan baca satu saja. Kalau baca jangan satu mazhab saja. Wa yusanal azan li ghairi shalah. Dianjurkan azan di luar sholat. Menurut mazhab Syafi'i, azan ketika ada orang kerasukan. Orang kerasukan jalan ajar. Dalilnya mana? Kias. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentul-kentul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing ini memperadakan. Makanya dia azankan dia. Ketika musafir mau berangkat, ketika jenazah mau dikuburkan, dikiaskan kemana? Kalau lahirnya diazankan, matinya pun diazankan. Bukan kita mazhab Syafi'i. Pak Ustaz, apa beda dalil dan hadis? Bagaimana mengetahui dalil palsu dan hadis palsu? Kalau beli buku, jangan beli buku kalau tidak ada HR Bukhari, HR Muslim. Ini HR Sopo ini HR siapa? HR hadis riwayat siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Al-Albani, Musnad Tayalisi, Muwatta Malik. Kalau tak ada riwayatnya, jangan beli buku itu. Tapi beli buku kan sekarang disampul pakai plastik, sobek plastik. Tengok intip-intip. Pas mau keluar kita tarik, rupanya pakai CCTV. Ustaz, apakah kita boleh berpartisipasi dalam sistem yang belum menerapkan syariat Islam secara kafah? Kalau iya, apa dasarnya Pak Ustaz? Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqh Daulah, ketika Anda mencoblos kertas, Anda sedang bersaksi. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wali kota saya 5 tahun ke depan. Gunakan telinga, gunakan mata, dengar maklumat baik-baik, tengok informasi betul-betul, pikir, renung, istikharah, coblos. Karena kalau kita tidak memilih, pilihan
hanya tinggal cuma dua, setan sama iblis. Pilihlah setan supaya iblis tak naik. Karena kalau tidak, iblis naik hancur. Saya pernah mendengar tausiah Habib Rizik tentang iluminasi, gerakan membangkitkan tradisi. Mohon penjelasan konkretnya Pak Ustaz. Kalau udah Habib Rizik ceramah selesai sudah. Iluminasi, syukron. Illuminati adalah gerakan Yahudi internasional yang akan mengembalikan kerajaan Yahudi lama. Garis bawah, garis atas, bintang tengah. Garis bawah Sungai Efrat, garis atas Sungai Nil. Dia membuat Great Israelia, kerajaan Israel Raya dari Afrika sampai Asia. Maka semua program-program simbol mata satu setan. Maka semuanya simbol mata satu. Oleh sebab itu Illuminati sudah masuk ke dunia artis, dunia pejabat, dunia perdukunan, dunia macam-macam. Maka jangan sampai kita terjebak. Ini agenda internasional. Wala ta'ta'akal yahudu. Orang Yahudi tidak akan pernah puas dengan kalian. Di tempat saya ada wirid Yasin dari rumah ke rumah dan ada makanannya. Semenjak saya ikut pengajian, saya mengetahui hukumnya tak boleh karena masa Rasulullah tak ada. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Baca Yasin apa hukumnya Pak Ustaz? Yasin itu Quran atau tak Quran? Kalau tak boleh baca Yasin, keluarkan Yasin itu dari Quran. Balik dari sini gunting. Nanti pas baca Quran, oh enggak baca Yasin, baca Yasin. Di mana tak boleh? Tak boleh baca Yasin malam Jumat. Man qara'a Yasin fil lailatin, siapa yang baca Yasin setiap malam, asbaha maghfurlah, pada waktu subuhnya dia diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Kenapa kau baca malam Jumat? Aku tak sanggup tiap malam, maka aku pilih Sayyidul Ayyam malam Jumat. Malam Jumat aku tak sanggup, mati adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dibaca bersama-sama? Kata Ibnu Taimiyah, baca Yasin, baca Quran sama-sama itu kata dia la ba'sa bih, boleh, tak masalah. Tapi kalau bacaannya tak bagus, kata Imam Al-Bukhari makruh. Bagi yang baca Yasin, bacaannya tak betul, dia tak tahu salah tak salah, karena ramai-ramai berhenti. Belajar tajwid baik. Nanti setelah bacaannya sama, baru baca sama-sama. Karena dia tak tahu. Apakah Ustaz tahu mengenai penyakit ain? Apa sebabnya? Ain sebabnya adalah hasad, benci. Ketika saya benci tengok bapak mobilnya bagus, saya tengok lama-lama, lalu kemudian ain penyakit ain itu dari mana? Benci datang dari hati, dari datang setan datang mengabulkan keinginan kejahatan, maka dia datang. Maka orang yang kena penyakit ain ini diruqyah. Kemana pergi ruqyah? Masjid Al-Falah, lantai bawah, rumah sehat Ustaz Saifullah, rumah sakit ibu dan anak Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab, dengan ibu, dengan anak, dengan Zainab. Ada ruqyah. Ustaz, apa maksud hadis Rasulullah tentang 73 golongan? Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umat Islam 73. Setelah dihitung Ibnu Taimiyah, ternyata bukan angka nominal. Karena Nasrani lebih banyak daripada 72. Lalu apa maknanya? Yahudi banyak, Nasrani banyak, Islam lebih banyak. Yang selamat itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikut aku dan sahabatku. Apakah kita ini masuk? Ya. Nabi sholat, kita sholat, sahabat sholat, kita sholat, sahabat ke masjid, kita ke masjid, kita jaga silaturahim kita. Maka kita mesti yakin bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi yang tak ikut kelompok itu siapa? Orang yang punya mata sholat ini. Nikah kontrak. Bapak semua ikut Nabi. Karena Nabi mengajarkan nikah ada rukun syarat. Dia tak, aku nikahi kau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dipersaksikan oleh malaikat Israfil, Israel, malaikat Jibril. Tak beriman. Doakan saya Ustaz di hadapan para jamaah ini agar bisa istiqomah dan kokoh. Nanti di akhir kita berdoa sama-sama. Jangan bukan cuma saya pun minta doa. Apa doa dan selawat agar bisa menunaikan ibadah haji Pak Ustaz? Minta doa kepada Allah. Sholat 2 rakaat, ya Allah berikan aku rezeki yang halal. Minta haji, nanti kita doa. Minta istiqomah, minta haji. Minta nikah. Yang banyak anak-anak muda, mana lagi itu. Doakan saya untuk bersama jamaah
kedua orang tua, insya Allah. Minta istiqomah, minta haji, mudah-mudahan kedua orang tua. Ini doa. Apakah seorang sholat harus mengetahui maksud makna arti dari seluruh bacaannya secara umum saja? Dia mesti menghafal satu-satu, tinggal pangkal, baca pangkal, hilang ujung. Baca ujung hilang pangkal, baca pangkal, hilang ujung. Mati lampu, hilang semua. Oleh sebab itu dia paling tidak paham secara umum. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh berbangga-bangga. Atazurtumul maqabir. Sampai ke langsung kubur. Selesai sholat ditanya orang, paham kau tadi ayat ini? Paham. Coba terjemahkan. Aku terjemahkan. Paham. Apakah sama antara sholat fajar dengan sholat qabliyah syukur? Sama, bodoh, sami mawon. Usolli sunat as-subhi raka'ataini qabliyatan, usolli sunat as-subhi, usolli sunat al-fajri, sama. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat. Waktunya ba'dal azan. Setelah azan. Ayatnya qul ya ayyuhal kafirun pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kenapa dalam Quran dan hadis hanya menjelaskan masalah matahari, bulan, langit, bumi, sementara planet-planet yang lain tidak? Planet yang lain tidak. Nanti kalau saya bacakan, ya ini arafil, ya ini araitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat 11 bintang, 11 planet. Itu planet-planet lain. Mimpi siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba. Waktunya Ka'bah, jangan dibaca. Ini asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu cerita tentang planet-planet. Saya bilang tak ada, tapi disebutkan secara global, umum. Dalam pula disebutkan Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Apa hukumnya mengambil keuntungan dari meminjamkan uang walaupun sekecil apapun? Riba, arah. Apa hukumnya mengambil fasilitas masjid seperti ayat dibawa pulang untuk berjualan? Masjid punya Allah. Allah berikan kepada umat. Masjid ini milik umat. Siapa yang mengambil air masjid minta izinnya kepada seluruh umat. Kalau tidak nanti dia minta izin kepada mahsyar. Dicarinya semua bapak ibu di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar, di padang panjang aja bayangin jumpa daripada mahsyar. Kita kusulman, janganlah kamu berbuat zalim. Baiklah sulman itu di yaumul kiamah. Kalau kau makan harta saudaramu, kau akan membayar kezaliman itu di hari kiamat. Apa sanksi hukum amanah dari orang tua yang telah meninggal disampaikan secara lisan, tapi amanah tersebut tidak terlaksana? Wasiat wajib ditunaikan. Ini tak disebutkannya wasiat apa. Yang wajib ditunaikan wasiat harta. Hartaku ini kebun sawit 2 hektar, tolong kau bangunkan musola. Wajib. Tapi ada wasiat jihara. Kalau aku mati nanti tolong kuburkan aku di tempat lahirku. Itu di mana lahirnya? Papua. Oh, berapa ongkos ke Papua? Kalau aku mati nanti tolong makamkan di tepi sungai Siak di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Itu tidak mesti laksanakan. Apakah hukum seorang wanita yang sedang menstruasi masuk ke dalam masjid? Tak boleh, haram. Buka al-Fiqhul Islam itu adalah itu. Perempuan yang sedang halangan tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid. Kalau dia mau dengar pengajian di mana? Emperan. Bukan dibuat emperan. Emperan itu untuk perempuan yang sedang haid. Maaf, bapak yang sedang melahirkan. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat tapi sholat 5 waktu tak dikerjakannya? Mantara sholat atau ta'amilan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafaratul haram, kafirlah dia secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahunan tanpa ada udzur syar'i, 3 kali sholat Jumat 3 kali. Mantara sholatul Jumat salat taharatin tahunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, baba Allah ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Bolehkah ketika khatib berkhutbah sementara ada jamaah berbicara? Kita sahih al-khatib wa al-mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan kalian bicara. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, diam, faqad laghawta, kau sudah melakukan perbuatan sia. Wa man laghaw fala jum'ata. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tiada Jumatlah baginya. Man la'ibal asra faqad laghaw, siapa yang main-main batu, maka dia sudah sia-sia.
Dulu masjid tak ada karpetnya, lantainya pasir, datang sampai main-main batu. Malah ibal masuk Allah sampai main-main batu. Sekarang tak ada batu dulu. Bapak lawan, sia-sia. Tak boleh jangan main-main batu. Apa hukumnya makan daging akikah bagi orang tua yang mengangkat anaknya? Boleh. Makannya sedikit, jangan sedikit makan. Ustaz waktu anak Ustaz akikah kemarin saya mau Ustaz undang tetangga milik. Tetangga anak yatim, fakir miskin, masak kirimkan. Jangan jadikan sebagai pesta, sebagai walimah. Karena itu sedekah syukur anak soleh. Jangan mengambil keuntungan dari itu. Apakah haram bagi orang tua yang menerima sumbangan dari anak orang lain dalam acara akikah? Itulah kenapa bapak ibu tak saya undang waktu akikah anak saya kemarin. Karena kalau saya undang pasti gelapnya si duit. Maka saya undang ke tetangga sebelah. Saya makan, kita dimakan, makan. Takut pula mereka makan karena Ustaz ngomong lagi makan pak. Apakah boleh seorang anak mengakikahkan orang tuanya sendiri? Boleh, hukumnya sedekah. Orang tua itu mengakikahkan kita. Sekarang menurut saya banyak Ustaz. Orang tua saya tahu saya tak berakikah. Kalau saya akikahkan apa? Hitung sedekah, pahalanya sampai. Bagaimana hukumnya wanita sholat tanpa mukena? Hanya menggunakan gamis saja. Kalau tertutup auratnya sah, kalau tak tertutup batal. Gamisnya panjang, ininya sampai mana? Tertutup. Bawa pakai kaos kaki, tak sempit. Sama macam mukena. Mukena itu hanya ada di tempat kita. Di Mesir tak ada mukena. Di Maroko tak ada mukena. Orang Maroko pakai baju panjang, gamis. Asal tertutup, jangan terbuka. Apa boleh jamaah yang tadarus di bulan dibayar diberi upah dari masjid? Kawan saya, kalau sudah ada duit beli rokok, akhir bulan beasiswa habis, pergi dia ke masjid. Mana? Apa? Nyetor apa lah di tiang itu duduk saya duduk. Siapa yang nyetor setengah halaman kasih duit. Begitu dapat duit langsung beli rokok. Alhamdulillah. Tak boleh kau berikan duitnya beli rokok. Aku mau berhenti macam. Asal selesai kuliahnya berhenti lagi. Sudah 20 tahun ketemu masih merokok dulu. Bukan anak Riau, anak Medan teman-teman. Pas saya ceramah ke Medan, aku sedang di hotel ini datang. Katanya belum mau berhenti, sudah mau berhenti di Jawa. Di Mesir, saya nyetor hamalan setengah halaman. Pada asar sampai maghrib saya dulu. Tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lah begitu di tempat kita itu semuanya. Mesir tak kaya, musuh dia kaya. Orang bersedekah yang hafal Quran suruh duduk mendengarkan hafal. Bersih hafalan bayar. Dikuasi macam-macam. Satu lagi kawan saya, yang tadi itu anak Medan, satu lagi anak Palembang. Orang nyetor satu halaman, dia nyetor setengah juz. Rupanya cewek cantik. Macam-macam. Itulah kenalkan anak saya alhamdulillah baik. Apa hukumnya baca Al-Quran pada saat mendengarkan ceramah dan khutbah? Saya ceramah. Baca Quran dari mana? Saya bilang selama saya dari Ustaz inilah orang penjualan ajar. Macam tak ada waktu aja. Kalau baca Quran pergi ke MPR saja. Seperti orang-orang lain. Ceramah itu dengarkan. Syekh Nuruddin Marwal Maki. Kalau sampai ada orang tak menengok, saya sampai hari ini belum pernah mengusir orang. Sampai ada orang tak menengok, dengarkan, diusir seperti itu. Sampai ada habis berbunyi, saya sampai sekarang tak. Karena saya berprinsip orang zaman edan sekarang sudah mau mengusir, alhamdulillah. Walaupun ada orang ngobrol dengan saya, saya biarkan dia mau menjadi pada dia kampung dulu daripada di kampung. Bolehkah kita menyimpan uang di bank konvensional? Tak boleh. Haram. Tapi kalau saya simpan di rumah hilang Pak Ustaz, saya tak khawatir malik. Bini saya di Ustaz.
sial. Kenapa sial? Udah sembunyikan kau dapat juga. Tak bisa simpan rumah Pak Ustaz, simpan di bank. Saking banyaknya disimpan di bank, tapi bunganya jangan debit. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Fatwa Kontemporer bagus, buku itu dibeli 3 jilid. Sudah cetak bahasa Indonesia, Gemma Islamic Press. Bunganya untuk apa? Diserahkan ke 4 lembaga. Yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan duit umat untuk umat. Duit bunga. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya nabung bunga 100.000 tak pernah saya pakai. 200 tak pernah. Yang 1 juta kemarin itu gak terdesak sedikit. Apakah semua sholat sunat bisa menyempurnakan amalan sholat wajib? Unzuru hal lagu min tatawu'in. Tengok buku catatan apa adakah amalan sunatnya. Tengok amalan sunatnya. Kau beli apa dia, sholat tahajud. Payungkap malu disempurnakan. Kurang ma'arijul huruf, kurang khusyuk, kurang tumanina, kurang rukuk, kurang itu disempurnakan dengan banyaknya sholat-sholat sunat. Banyaklah sholat sunat, ayat rajin, kau beli apa dia, kuhab, tahajud. Ketika imam telah membaca ayat, makmum belum selesai baca Fatihah, lalu makmum melanjutkan berhenti dengan mendengar bacaan imam. Sedangkan ada pendapat tidak sah sholat bila tidak membaca Fatihah. Siapa bilang tak sempat baca Fatihah? Dia telepon di dalam nangka. Ustaz, kalau sholat baca Fatihah, kalau saya mau baca Fatihah, tak sempat baca Fatihah Pak Ustaz. Saya bilang sempat, dia tahan bilang tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. 15 detik. 15 detik dia bilang tak sampai. Ente gimana baca Fatihah? Tadi aja mana nanti baca tak sampai. Oh iya lah Pak Ustaz. Lain dia bilang dia. Baca Fatihah macam Muhammad saya tahu lain lah. Seorang imam tidak diharuskan berniat imamah, sedangkan makmum harus makmumkan. Bagaimana kaitannya dengan imam al-amal berniat? Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin imaman. Dia tidak jadi imam. Lalu dia tidak jadi imam itu apa? Mau sholat sendiri. Sholat sendiri. Tiba-tiba datang orang ikut dari belakang. Itu tidak disyaratkan dia di awal itu jadi imam. Usolli fardal isya'i imaman. Kau kan sendiri kan? Mungkin ada nanti mak khusus belajar. Kalau kita sedang ada makmumnya, kita lihat imam. Apa hukumnya makmum yang tidak kunut ketika imam berkunut? Makmum jahil. 3 imam mengatakan makmum berkunut. Pertama Imam Ibnu Taimiyah, kita menata imam muqanata. Kalau imam berkunut, kau makmum ikut berkunut. Yang kedua Imam Hambali, angkat tangan mengucapkan amin. Nasu alaihi Ahmad, amin. Amin, amin. Ketiga Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, dari Imam Utsaimin berkunut, apakah saya berkunut? Angkat tangan mengucapkan amin. Allahumma inna fi man alaihi amin. Tapi Ustaz saya mengatakan tidak. Ente mau lawan 3 imam besar ni. Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin. Itu jenderal bintang 7 tuh. Apa hukumnya baca Quran di atas kubur? Tak boleh, di kubur, tegak di atas kubur. Di samping kubur boleh. Di kubur bacanya di samping. Apa dalilnya baca Quran di samping kubur? Kalau ada orang mati jangan cepat-cepat, jangan lama-lama ditahan, cepat-cepat kubur kan? Bacakan pangkal surat, bacakan Al-Fatihah di bagian kepala, bacakan ujung Al-Baqarah bagian kaki. Dalil kedua, Abdullah bin Umar berpesan kalau aku mati nanti bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah dalam kitab Ar-Ruh, murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dalil baca Quran sampai kubur. Apakah halal makan minum merokok di atas kubur? Di situ punya makan ada, minum air bau ada, asam ada, bau ada. Kenapa dikubur itu makan? Apa hukum bikin batu nisan sebagai tanda makam seorang sudah meninggal? Kalau Abdul Somad nanti mati, maka letakkan pada bagian kepalanya batu pada
pada bagian kakinya batu, nggak usah ditulis. Kelilingnya buat aja batu bata semen. Jadi batu bata semen, nggak usah pakai keramik. Karena kalau pakai keramik pasir, bagus keramik yang ke pasir. Oh kalau gitu nggak usah pakai batu, jangan. Karena kalau usah pakai batu habisnya bikin plomper. Namanya makamnya bikin plomper bukan baru. Aku kasih tahu, ini makam Abdul Somad. Membangun makam itu tak sampai haram, makruh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan haram. Kami ziarah ke makam tuh, kawan saya berbisik, "Man, ya, kau kami warna berhenti kalau macam bagi banyaknya keramik kami." Menginjak-injak makam, duduk di makam, di akhir-akhir sahaja meratib benar, duduk di atas bara api neraka. Baik. Duduk di atas bara api neraka, waktu itu siapamu terbakar bajunya, terbakar kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jangan memijak kubur, jangan duduk di sini. Ini sekarang orang tiga, mijak kubur, duduk di atas kubur, menjadikan kubur sebagai asma. Menginjak-injak makam, duduk di kubur, bisa, tak boleh. Apakah ada sumber hadis sahih tentang menalkin jenazah? Hadis sahih riwayat siapa? Abu Mama Al-Bahili. Bisa kami tengok dalam kitab apa? Dalam Misal Akhir. Siapa penulisnya? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata dia hadis-hadis tentang talqin mayat sahih. Riwayatnya banyak. Sudah saya kumpulkan dalam kitab 37 masalah kubur tentang talqin mayat. Talqin sesudah kubur. Talqin ada dua. Talqin sebelum mati. Sedang bersama maut. Bisikan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ada istilah talqin yang kedua setelah mati, sudah dikuburkan, dianjurkan talqin, dibacakan di atas. Kalau datang Tuhan memanggil, boleh katakan Imam untuk yang hidup sebagai nasihat, untuk yang mati sebagai doa. Itu gunanya. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tidak mau menyolatkan. Dan Rasulullah dalam mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan kalian aja. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya. Karena saat ini haram pasti Nabi larang, jangan solatkan kebetulan. Nabi tak mau menyolatkan, disejauh teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya. Kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput mati, itu tak layak karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim kalau meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah sholat? Kalau ada orang tak sholat tanya, kau tak sholat kenapa? Aku sebetulnya mau sholat tapi enggak, aku pensiun. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kata sholat kenapa? Menurut saya sholat itu tak relevan dengan zaman. Waktu saya kafir, tak boleh disolatkan. Gugur lepas. Tak boleh dimatikan, tak boleh dikafarkan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke Zuliyah atau serahkan ke Santa Maria? Apakah sama sebutan ghaib pengurus masjid dengan ghaib bagi orang yang utama? Inna wassalatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa al-fatihul mu'minin wal ghalimin. Ghaib orang yang diminta, sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan ghaib. Lalu siapa dia bertugas masjid? Jangan pakai istilah ghaib. Mana bertugas masjid? Lebih bagus. Bertugas masjid, bertugas partai. Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar. Perempuan wajib pakai cadar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Ibnu Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz Condong kemana? Saya jalan ke tengah. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar. Supaya dosen itu tak dilakukan. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuma yang pakai cadar dikasih yang tidak pasti makan. Cuma caranya Pak Ustaz, dibelender nasi sudah dikasih. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan sekretaris LPR, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik.
Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk Pak, karena saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap rektor. Rekom lembaga penjamin mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini tidak. Rektor memenangkan dia boleh buka cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Nah, orang pakai cadar dilarang. Pakai cadar diusir-usir, memang teroris. Yang celana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa, mana tahu cadar kumis. Nah, kejahatan terjadi karena ada kesempatan puas anak-anak. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis selawat dihidupkan itu majelis Habib Syekh kemarin memanggil hantu. Bukan. Di Makkah itu harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat kecium bau. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu di barang tanah, sudah ngesot, nyikul lorong, sudah bolong. Apakah hukumnya seorang berwudu dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wudunya sah, tapi tak afdal. Afdal seelok-elok sebaik-baik yang beradabnya berwudu tetap menutup aurat. Laki-laki pakai handuk, pakai sarung, mandi pakai basahan. Makin kunjung makin tebal. Bagaimana sikap kita sekarang Ustaz? Ustaz kita dikeroyok, banyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, biru padam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sepadan. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Dari mana? Tak sanggup saya berusaha doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa sudah bermomen, doa sejahtera. Berdoa pun tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Pak Ustaz, apa maksud surah Al-Isra? Mujizat Nabi Musa ada 9. Mujizat Nabi Musa alaihissalam kalau dihitung detil. Kalau mau dihitung sedetil-detilnya, maka dihitung orang tongkat merubah menjadi bulan, lautan bisa memerah menjadi darah, maka disebut dengan red sea, red merah, sea laut baru aman. Sampai dikejut Fir'aun kemudian lautan terbelah, kemudian turun awan, kemudian turun makanan mana wal salwa. Kemudian pula mendapatkan Taurat, kemudian pula turun Ummala Waqafanya, datang penyakit gatal-gatal, musuh-musuh Nabi Musa, datang penyakit bisul, kemudian pula datang Tawani, kakak, tiba-tiba datang ke istana, kakak-kakak segala macam, kemudian pula sampai dia selamat, kemudian dia membawa Taurat dalam bentuk, kemudian dia turun, mereka dalam keadaan durhaka, kemudian itu semua kalau dihitung ada 9. Jika ibu meninggal dan tinggalkan perhiasan, apakah itu hak bapak? Apakah itu hak bapak atau suaminya saja? Seorang perempuan meninggal, ada punya cincin emas, gelang, rantai berapa semuanya? 1 kilo. Kalau yang berhak dalam yang 1 kilo itu, yang pertama, suaminya dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak setengah. Dah, suami. Siapa lagi yang dapat? Anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-lakinya, anak laki-laki habis itu semua untuk dia. Kalau ada anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki dapat 2 bagian. Kalau ada maknya dapat. Kalau ada ayahnya dapat. Maknya tak ada, ayahnya tak ada. Ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya suaminya sama anak. Suami dapat 1/4, sisanya bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.
sama dengan tanah, kebun, emas. Pokoknya itu sama bagian harta warisan bagi ahli waris kalau seorang perempuan meninggal. Pak Ustaz, apa itu tasawuf? Tasawuf yang dari kata sofa, sofa artinya suci. Man sofa qalbuhulillah, artinya suci karena Allah. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mensucikan hati, sucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takabur, dari kufur, dari nifaq. Setelah hati bersih, diisi dengan ridha, qanaah, zikir, muhasabah. Setelah itu baru Allah memberikan pencerahan dengan tajalli. Adapun tasawuf manunggaling kaulah mesti menyatu dengan Tuhan. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. 3 rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah Asy'ari Maturidi, dalam bidang fikih mazhab, dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf sunni berdasarkan Quran dan Sunnah. Ada pun yang menyatu dengan Tuhan, kalau sudah berjamaah atau berzikir tak lagi sholat, kata Ustaz sholat, sholat ke kulit-kulit kita, kalau untuk terima ibadah. Bukan itu tasawuf. Tarekat Ustaz, tarekat itu adalah cara, metode berzikir. Kebetulan cara itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut tarekat Qadiriyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Abdul Hasan Sazili, disebut tarekat Syadziliyah. Kebetulan dibuat oleh Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Pelatihan. Kenapa suluk? Sama macam orang LPG, suluk 10 hari. Kenapa selama suluk itu tak boleh makan daging? Karena kalau dimakan daging, libido seksualnya naik. Kalau libido seksualnya naik, tak bisa zikir, menengok hati kata. Tapi kalau dia makan sayur, bukan seumur hidup makan sayur. Selama pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai pakaian putih? Nah, disuruh pakaian putih. Kenapa dia senantiasa berwudu? Nah, disuruh berwudu. Melatih. Sholat sunat tak boleh tinggal. Sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, zikir. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk. Ada 2 orang anak angkat yang berlainan jenis kelamin, berlainan orang tua. Anak ini diangkat dari bayi oleh keluarga yang tak punya keturunan. Yang saya tanyakan, setelah anak dibalik, apakah bersentuhan setelah berwudu batal? Anak angkat dengan bapak angkat batal, anak angkat dengan mak angkat batal, sesama anak angkat batal. Maka dia kalau bapak mau mengangkat anak, angkatlah keponakan bapak yang perempuan. Kalau ibu mau mengangkat, angkatlah keponakan ibu yang laki-laki, supaya nanti dia menjadi mahram bagi ibu, yang perempuan menjadi mahram bagi bapak. Yang sudah terlanjur sekarang anak itu gadis, suruh dia tutup aurat, hati-hati jaga, jangan sampai kita rusak amal ibadah gara-gara itu. Bagaimana dengan ayah ibu angkatnya? Sahkah wudhunya kalau bersentuhan dengan angkat? Batal, dia tak mau. Sudah macam mana saya? Macam terus. Orang tua ibu saya semasa hidupnya pernah berkata kepada saya, bayarkan gantikan puasa ibu nak, wajib sunahkah saya menggantikannya? Wajib. Dalilnya, mana ada yang mati wali siapa memegang puasa, soman waliuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Tapi yang mati tinggalkan utang puasa, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Mak kita masih hidup tanya, mana meninggalkan puasa berapa kali? Waktu aku mengandung engkau 90 hari yang tidak puasa. Tahun pertama aku mengandung engkau 30 hari. Tahun kedua aku menyusukan engkau 30 hari. Tahun ketiga aku menyusul 2 tahun. Tahun keempat adik kau pernah lahir. Saya sholat subuh di rumah. Saya mau melaksanakan sholat sunat fajar, tapi di masjid muadzin sudah komat. Sahkah sholat sunat fajar saya lakukan? Saya husnuzon ini perempuan. Karena kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Kalau perempuan di masjid, di rumah, perempuan di rumah, di masjid sudah dikoman, maka dia tetap qobliyah subuh. Usolli sunnat as-subhi raka'ataini qobliyatan, rakaat pertama kuliah ila kabirun, rakaat kedua. Setelah itu dia sholat sendirian. Surat apa yang paling tepat untuk sholat sunat taubat? Ayat yang paling panjang kita baca. Yang paling panjang ayat saya itu qul huwallahu benar saya sudah baca. Nah, tidak pernah batasi ayat apa? Banyak. Al-Azimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengar
yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan penuh berkah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. اللهم اجعلنا نافعين لآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذريتنا ولديننا, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat bagi kedua orang tua kami, bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi agama kami dan bagi bangsa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, sehatkan berikan ilmu kami yang berkah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, Allahumma taqabbal maut, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ansur man nasara ad-din, tolong saudara kami yang menolong agama-Mu ini ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin, tolong kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah bencana ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh agama ya Allah. Allahumma farrij jam'ahum wa shaddid sharrahum, hancurkan persatuan mereka, rusak barisan mereka. Allahumma la'anhum la'nan tawila, laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan ya Allah. Saudara kami yang masih mungkin menerima hidayah, Allahumma li qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka melakukan kesalahan karena tak tahu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina nanti ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.